Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar dari kampung halamannya di Syam menuju ke tanah Hijaz, yakni suatu lembah yang gersang, tidak memiliki tanaman dan dipagari oleh bukit-bukit berbatu. Disinilah lahir sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengemban dakwah tauhid dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang di kemudian hari negeri tersebut disebut dengan Mekah. Kota Mekah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, atau kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah sempit yang dikelilingi gunung-gunung. Ada dua gunung yang mengelilingi kota Mekah, yaitu Gunung Abi Kubais dan Gunung Qaqqaan. Memang Mekah adalah daerah yang gersang, tidak memiliki tumbuhan, cuaca yang terik dengan curah hujan yang rendah. Namun daerah ini memiliki tempat tersendiri di hati umat Islam. Wilayah ini dan penduduknya senantiasa dirindukan oleh hati-hati orang yang beriman. Yang demikian merupakan berkah dari doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam firman-Nya. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kapankah Mekah pertama kali dihuni oleh manusia? Tidak ada sumber yang benar-benar bisa dijadikan pijakan kapan Mekah pertama kali dihuni atau siapa yang pertama kali memimpin di Mekah. Oleh karena itu, sejarawan berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan penghuni pertama Mekah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasannya yang pertama, dalam doa Nabi Ibrahim di atas, beliau tidak menyebutkan balad atau negeri, tetapi disebut dengan wadi atau lembah. Artinya, tempat tersebut sepi tak berpenghuni. Yang kedua, tidak ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sahih menjelaskan atau mengisyaratkan tentang kisah Mekah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim. Ketiga, tidak ada syariat mensucikan Ka'bah dan menjadikan Mekah sebagai tanah haram, serta menyeru manusia untuk mendatanginya, kecuali setelah Nabi Ibrahim meninggali tempat tersebut. Pendapat yang lain menyatakan bahwa sejarah Mekah tidak hanya dimulai pada masa Nabi Ibrahim atau Nabi dan Rasul sebelum beliau. Bahkan sejarah Mekah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mereka yang berpendapat demikian berargumentasi dengan ayat Al-Quran. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Ayat pertama menjelaskan bahwa rumah pertama dibangun untuk manusia adalah rumah yang berada di Bakkah atau Mekah. Sedangkan Nabi Ibrahim bukanlah manusia pertama, otomatis rumah pertama tersebut bukan dibangun oleh beliau. Adapun kedua dan ketiga mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang pertama yang membangun Ka'bah. Keduanya hanya meninggikan bangunan tersebut. Dengan demikian, menurut orang-orang yang memegang pendapat yang kedua, Mekah sudah dimakmurkan sebelum Nabi Ibrahim memakmurkannya. Bahkan ada yang mengatakan Mekah memiliki fase-fase yang berbeda di setiap zamannya. Kota tersebut pernah menjadi kota yang hijau, ditumbuhi tanaman, dan juga memiliki masa-masa kegersangan. Oleh karena itu, Mekah disebut Ummul Qura atau ibunya negeri-negeri. Kesimpulannya, kedua pendapat ini adalah buah dari analisis yang masing-masing memiliki argumentasi. Bisa jadi yang pertama benar dan yang kedua salah, demikian juga sebaliknya. Keduanya memiliki kemungkinan benar. Masa Nabi Ibrahim menetap di Mekah. Nabi Ibrahim mengajak keluarganya menuju ke Mekah. Lalu atas perintah Allah, beliau meninggalkan istrinya Hajar bersama anaknya yang masih kecil bernama Ismail di lembah yang kering berbatu tersebut. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, beliau melihat lembah tersebut telah berubah. Di sana sudah terdapat sumber air dan ada masyarakat ikut tinggal di sana bersama istri dan anaknya, yakni kabilah Jurhum. Anaknya Ismail sudah beranjak tumbuh dan membaur bersama masyarakat. Mekah pun menjadi tempat orang-orang asing singgah dan cahaya agama muncul di sana. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membangun atau mengembalikan keadaan Baitul Haram sebagaimana sedia kala. Ketika bangunan itu sempurna, Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Dengan demikian, semaraklah kota tersebut dan terkenal di kalangan masyarakat Arab. Perintah Allah dan tujuan menetapkan keluarganya di Mekah telah Nabi Ibrahim tunaikan. Beliau pun meninggalkan kota tersebut dengan mengamanatinya kepada anaknya Ismail alaihissalam. Masa antara Nabi Ismail dan Quraisy. Nabi Ismail alaihissalam hidup selama 130 tahun. Dalam riwayat lain menyebutkan 137 tahun. Dalam rentang waktu 1 abad tersebut, beliau mengalami 2 kali pernikahan. Istri pertama dari kabilah Qaturo dan yang kedua dari Jurhum. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah datang ke rumah Nabi Ismail di Hijaz. Akan tetapi mereka belum berjumpa pada saat itu. Nabi Ibrahim hanya berjumpa dengan istri dari anaknya ini. Beliau mendengar banyak keluhan dari sang menantu. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan putranya Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya. Lalu menikahlah Nabi Ismail dengan wanita dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail dianugerahi 12 orang anak, buah dari pernikahannya dengan wanita Jurhum. Anak-anak Nabi Ismail ditugasi untuk merawat Ka'bah, mengajarkan manasik haji dan mendidik para jemaah haji dengan ajaran tauhid. Ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini termasuk dari kalangan Nabi, namun bukan Rasul. Sepeninggal Nabi Ismail, penjagaan Baitul Haram diamanatkan kepada putranya Nabit. Setelah itu, para sejarawan berselisih pendapat apakah Nabit menguasai daerah ini hingga wafatnya atau ia serahkan kepada paman-pamannya dari kabilah Jurhum. Jurhum menguasai Mekah. Ibnu Hisham menjelaskan dalam sirahnya bahwa yang memerintah Mekah adalah 2 kabilah besar, yakni Bani Jurhum dan Qaturo. Jurhum memerintah wilayah utara Hijaz dan Qaturo mengatur wilayah selatannya. Keadaan demikian terus berlangsung hingga terjadi perselisihan antara 2 kabilah ini yang mengakibatkan peperangan. Untuk memecah kebuntuan dan mengakhiri konflik, akhirnya 2 kelompok ini mengadakan perundingan. Hasilnya, Jurhum menjadi kabilah yang memimpin Mekah. Setelah lama berkuasa, mulailah kecongkakan dan sifat sewenang-wenang muncul di tengah orang-orang Jurhum. Mereka mulai lalai dalam mengurus Baitul Haram, berbuat sewenang-wenang terhadap para peziarah yang berkunjung ke sana, bahkan melakukan perbuatan keji di dalam atau di dekat Baitul Haram.
Dua buah berhala yang bernama Isaf dan Nailah adalah sepasang manusia yang melakukan perbuatan keji di dekat Baitul Haram. Walaupun kisah mereka diriwayatkan dari tukang cerita, akan tetapi setidaknya hal itu menggambarkan situasi masyarakat Mekah saat itu. Jurhum diusir dan Quza'ah berkuasa. Berita-berita tentang kezoliman yang dilakukan oleh kabilah Jurhum membuat kabilah-kabilah lainnya pun mulai meresponnya. Lalu berserikatlah Bani Abdu Manat dengan Quza'ah untuk menggulingkan Jurhum dari tahta mereka. Peperangan pun tak dapat dielakkan lagi. Jurhum tak mampu mengatasi sekutu Bani Abdu Manat dan Quza'ah. Akhirnya mereka pun terusir dari Mekah setelah mendiami tempat tersebut selama beberapa generasi. Setelah kepergian Jurhum, kekuasaan Mekah dipegang oleh kabilah Quza'ah. Ada yang menyatakan Quza'ah berkuasa di Mekah selama 500 tahun. Ada pula yang menyatakan bahwa 800 tahun. Allahu a'lam.